Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbullahu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarakat muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena subuh kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh kita secara berjamaah. Salawat Bapak salamat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita yang kaya pura Pak Guru ki jalan assalamakal lino nania assalamakal akhirat. Pada subuh hari ini kita masuk di bab nazar. Kau ini makadaki tinjak. Jadi ada sumpah, ada nazar. Kemudian dalam Al-Quran itu disebutkan surah Al-Insan, yuhuna bin nadri wa yakhabuna yawman kana syarruhu mustatira. Di antara sifat-sifatnya penghuni surga dalam surah Al-Insan itu, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang abrar, biasanya abrar orang-orang yang selalu berbuat baik, meminum air dari gelas-gelas air. Menggambarkan kepada Allah Ta'ala bagaimana kenikmatannya orang-orang yang berbuat baik. Di antara sifat-sifat orang al-abrar nasangi pun Allah Ta'ala, yufuna bin nadri. Yufuna bin nadri, orang yang menunaikan nazarnya, orang yang menunaikan tinjakna. Tahu kai palepai tinjakna. Nah, sabairo palepai tinjak hukumnya wajib. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinjak itu mewajibkan sesuatu atas dirinya, namun tania wajib tapi nawajibkan ngelina. Jadi mengucapkan sesuatu untuk mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu. Jadi ada mungkin puasa sunnah, tapi karena tinjak puasa sunnah, makanya puasa sunnah mencaji wajib. Ya, kita pernah jelaskan bahwa puasa wajib itu hanya 3. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarat, dendana yang sumpai atau dendana orang yang melanggar aturan angkaya sedam dan lain-lain sebagainya. Kemudian puasa nazar atau puasa tinjak, ia mirrotel puasa wajib. Jadi nazar, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu. Tapi ternyata jumhur ulama mengatakan bahwa, ya kesepakatan ulama disebutkan bahwa nazar itu makruh. Nazar itu makruh. Di antara dalilnya adanya Ibnu Umar Makda, Abdullah bin Umar Makdai, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nadri. Natyangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tulimat tinjak. Innahu la yuraddu syai'an wa innama yastakhriju bihi minal bakhili. Setengah-tengah air tinjae tidak merubah sesuatu, ya tidak menolak sesuatu dan tidak merubah sesuatu, tidak menolak keburukan, kongka keburukan. Kan biasa di masyarakat muslimin, ia tomat tinja nariko angka musibah kena ki umpamanya
atau ada yang kita khawatirkan, ada kita khawatirkan angka anak tak macam ujian, ya macam ujian matin jaki, ya atau ini mungkin ada sesuatu yang dilakukan matin jaki. Nah, ia tinjak masyarakat muslimin tidak merubah sesuatu, tidak merubah sesuatu. Ini perlu kita rubah pikiran kita aja nangka makada tinjae nasabak matinjak kina rubah. Kalau mau meminta kepada Allah untuk merubah, untuk lulusnya anak tanya tinjak, tapi milau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini matinjak kina jadi tegaskan Nabi ta makada innahu la yuraddu syai'an. Tinjak itu tidak menolak sesuatu. Kalau ada yang buruk mau datang atau yang baik mau datang, tidak menolak. Wa innama yastahriju bihi minal bahir, dan tinjak itu hanya keluar dari orang-orang yang bakhil, orang tahu maseke beribadah. Ia minamil puasa sunnah selama pi umpamana boleh perjalanannya. Ia minamil puasa sunnah lulus di anakna. Padahal tania gara-gara tinjakna masyarakat muslimin itu lulus. Walaupun ini hukumnya makruh, tapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala natur iku agamata. Ya, nasabah yaro apanya yang diatur, naturoi cara-cara menunaikan yang namanya nazar. Perbedaannya nazar dengan sumpah, yaro sumpah yang menguatkan sesuatu dengan ucapan. Sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala demi Allah, atau wallahi tallahi billahi. Kalau nazar mewajibkan sesuatu dengan ucapan, hukumnya makruh selalu untuk bernazar. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama dulu mau dirubah keyakinan kita. Makna tinjak pindrai sidian udah na lulus, tapi gara-gara matinjak ki angkan na lulus. Ya salai nasabah napada namita manasa makada innahu la yuraddu syai'an. Tinjak tidak merubah atau menolak sesuatu. Nah, makina makada namita masike itu angkai tuli bernazar, tuli matinjak nasabah yamin namelo beribadah, yamin namelo puasa sunnah, yamin namelo sedekah, angka pasarakna. Tapi masyarakat muslimin ia macam-macam nazar. Ada dua jenis nazar. Yang kedua macam tinjak tadi. Ya ko tinjak tu bicarogi ro tinjak bahasa artinya nazar ya, tania tanroh, tidak sampai derajat tanroh, nazar. Kemudian kalau bahasa tinjak ini kalau bahasa Indonesia tinjak itu kotoran, tapi tinjak ko bicarogi nazar. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Arab tinjak. Kemudian nazar dua macam. Angkanya nazar muallak, nazar mutlak. Nazar mutlak yaitu seorang mewajibkan atas dirinya sendiri dengan suatu perbuatan tanpa menggantungkan kepada sesuatu. Iya, alinatomi mengeluarkan suatu janji, maka tanpa taniana karena sesuatu. Tapa maka nami saya berjanji mau melakukan puasa Senin Kamis, maka ini tinjaknya masyarakat muslimanya iulenge atau purai ini bulan saya berjanji untuk puasa Senin Kamis ini minggu. Ini tidak menggantungkan tania karena pada ini namanya nazar mutlak. Degaga pas bareng alena tomi mak janji ko alena. Ini termasuk janji kepada diri sendiri dan mewajibkan dirinya untuk melakukan puasa Senin Kamis. Bukan karena sesuatu, mutlak namanya, tidak tergantung kepada sesuatu. Angkatan nazar yang kedua, nazar muallak, nazar yang tergantung kepada sesuatu. Pada ni renang contoh ini, ia yang sengi tomaseke, ia yang tomaseke, ia minamelo puasa sunnah, angka pasarakna. Umpamanya ya, bahkan biasa masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, depa angka nana ujian na puada makada ko lulus ka puasa ka telung eso.
Nah, ini namanya tergantung kepada kelulusannya. Kalau tidak lulus maka dia tidak berpuasa. Makanya biasa tanpa ada angka atau perema tinja, maka ada mungkin bekatellu ni atau bekadua ni mace ujian dia na lulus kesana ujian sih na maka kolulusu ka mapuasa ka seminggu tanpa lulus berubah iro keyakinannya, maka dah gara-gara tinja na lulus masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal maka denang nabita ya la yuraddu syai'an, tidak merubah sesuatu yang namanya tinja. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nazar yang kedua namanya nazar muallaq, tergantung kepada sesuatu. Jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka saya akan bersedekah. Jika saya engkai selamatnya anakku boleh pandang, saya akan melakukan ini dan itu. Jadi yardua ya nazar mutlak si bawah nazar muallaq. Nazar mutlak ya, itu nazar yang tidak ada penyebabnya, tidak tergantung kepada sesuatu. Tepat keluar sendiri saya berjanji mau berpuasa sunnah, ini nazar. Kemudian ada beberapa tambahan penjelasan. Apabila seseorang bernazar untuk menyedekahkan semua hartanya, maka ia harus menyedekahkan semua hartanya selama hal tersebut tidak memudaratkan dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya, umpamanya angkat tomat tinja untuk nasumbangkan manengi warang paranna, maka dia harus sumbangkan manengi warang paranna dengan catatan puragai ya kopurena sumbangkan itu nama riaga, masih ada orang yang ada alena si bawa orang yang dia tanggung tidak ada keburukan, itu nama ja, artinya dia alena capugai orang paranna na lawan dia kena jama, lawan ni mencaji pengemis. Ya begitu juga anak-anaknya masih sekolah, ipaja di masih sekolah, maka ini tidak boleh dia sumbangkan semua. Jadi masyarakat muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persyaratan bersedekah itu detona yang mana, maka yang mana orang parata cocok disedekahkan, kecuali nazar, kecuali tinja ki mau menyedekahkan semua dan tidak ada akibatnya, maka itu boleh. Tapi kalau umpamanya ada riwayatnya Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya, melo ina sumbang ke mana orang paranna, nah maka itulah ikut Nabi ta, maka dah dia nawat ding, maka dah seperdua, maka dah aja yang ayat seperdua, akhirnya sepertiga minat terima Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sepertiga harta itu biasa. Begitu juga memberi hibah. Ya, memberi hibah. Ada orang yang banyak hartanya, kemudian tidak ada anaknya, kemudian mengangkat anak. Anak angkat tidak ada haknya menerima warisan, tidak menerima warisan. Ya, dalam hukum agama tidak menerima warisan. Tapi saya lihat dalam kompilasi hukum Islam, ya kompilasi hukum Islam itu ada menerima warisan. Sehingga ada orang yang mengatakan bagaimana caranya supaya anak angkat ini mendapatkan harta dari bapak angkatnya adalah dengan cara bapak angkat memberi hibah. Nah, hibai. Tapi persyaratannya yang namanya hibah tidak boleh semua harta dihibahkan, hanya sepertiga. Ya, jadi sepertiga minalengi anak angkatnya. Ya, begitu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Islam. Nah, sahabat, ini harta nanti yang ada yang dimiliki masih ada bisa diberikan kepada ahli waris yang lain. Kalau tidak ada ahli warisnya, seorang tidak punya ahli waris, tidak ada anak kandungnya, ya ada istrinya, ada saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya. Ya, itu yang berhak menerima warisan. Maka sepertiga masyarakat muslimin. Kalau nazar
kita bernazar untuk menyedekahkan semua harta, maka itu disedekahkan, kecuali ada akibat negatifnya, maka itu yang tidak boleh. Pura ganimat tinja, tunaikan tinjana, maka dia kemudian hidup menderita, anaknya paja masih sekolah, ya dia nak andre, maka ini tidak boleh. Bagaimana caranya orang yang kemudian tidak menunaikan nazar, dia nanui tinjana, ya tidak menunaikan tinja, dia nak pegau tinjana, karena itu tadi maka dia harus membayar kafarat. Angka kafaratna tinjae pada kafaratnya tanroe. Ya, dulu kita sudah bahas tinjakna anunna kafaratnya tanroe. Yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin sama dengan makanan yang kita makan di rumah. Ya, kalau tidak mampu memberi pakaian, ya memberi pakaian yang sebanyak 10 kepada 10 orang yang cocok untuk menutup auratnya dalam salat. Jadi kalau kita ke satu setel pakaian salat, ya kepada 10 orang, kepada 10 orang. Kalau tidak mampu maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Ada sebenarnya kafarat yang paling utama adalah memerdekakan budak, tapi karena kita tidak ada budak di Indonesia, maka kira-kira itu yang 3. Yang pertama tadi memberi makan 10 orang, kemudian yang kedua memberi pakaian kepada 10 orang. Kalau tidak bisa berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu kafaratnya orang yang tidak membayar nazar, apalagi tadi tidak jadi menyedekahkan semua hartanya. Maka data kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Nasabak napuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kafaratun nadri kafaratu yaminin. Kafaratnya nazar adalah sama dengan kafaratnya sumpah. Kemudian narikongka atau matinja, ya untuk sesuatu yang tidak dimilikinya atau bernasar dengan sesuatu yang tidak mampu untuk dikerjakannya, maka ia hanya wajib membayar kafarat. Ya melu imakada melu usumbangkan ko salama ka masumbak ka oto nadigaga otona. Ini bermatinjai kepada sesuatu yang dia tidak miliki, atau dia bermatinjai kepada sesuatu yang dia tidak mampu lakukan, maka masyarakat muslimin dia wajib membayar kafarat. Ya bahkan mungkin dalam keseharian kita yang kami tahu kadang nasabak nasengi tinjae merubah sesuatu, menolak sesuatu yang buruk atau mendatangkan sesuatu yang baik. Kadang matinja ki masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mak janji matinja untuk melakukan sesuatu, ternyata tongangi, artinya ia na pikirkannya untuk selamat, umpamanya menolak keburukan, selamat tongangi. Nah ini sifat manusia. Dia na pigau itu dia maka mata na tanah jero si minggu puasa, si bulan puasa. Ya ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menganggap enteng. Ya bahkan sifat-sifatnya jahiliyah itu disebutkan. Ini cerita tentang Makkah jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Yang kita sebut jahiliyah adalah orang-orang kafir pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magi na yanggap ikapere, aga pakapere i sahabat-sahabat orang-orang jahiliyah pada zaman Rasulullah, ia pakapere ini ia narituna karena masompai berhala. Ya, masompai berhala. Tapi nariko tanai niga puang Allah Taala, niga puang niga pancaji langi, niga pancaji tanai, maka dia puang Allah Taala. Tapi agana sompah berhala. Wa in sa'altumuhum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Ia orang-orang kafir jahiliyah masyarakat muslimin nariko runtu musibah di tengah lautan. Ya runtu musibah di tengah lautan matinjai maka dan nareko salama kalau sompan di puang Allah Taala si bawa madeceng. Ya nareko salama, ternyata salama ini dia pigau imas sompai mak berhala.
Ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab jahiliyah itu matapal ribuan Allah Ta'ala agami pasabaran iperangi ke Rasulullah yang gak jahiliyah na karena masompai berhala. Jadi ku masompai mobi berhala ya jahiliyah ki dia nak terima buang Allah Ta'ala, dia nak terima buang Allah Ta'ala tepat tak kalau masih ada sembahan-sembahan lain. Jadi termasuk tinja itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menunaikan nazar. Nah, berdasarkan tadi orang yang tidak mampu menunaikan nazar kemudian dia bernazar maka dia wajib membayar kafarah. Laisa ala rajulin nazarun fima la yamlik. Tidak ada nazar bagi seseorang terhadap sesuatu yang dia tidak miliki. Tapi dia harus membayar kafarat. Apabila bercampur antara nazar ketaatan dengan nazar kemaksiatan, tinjak si bawa tinjak kanja. Ya tinjak kanja umpamanya nareko salama ka puasa ka itu kan boleh harus menunaikan. Tapi nareko si campur ya umpamanya masyarakat muslimin nareko salama ka magere ka okko kiburuk nasi Yusuf. Nah ini nazar menyembelih tapi tempatnya yang salah. Tempatnya aga niatna lo magere okko kiburuk nasi Yusuf. Nah, ini yang memungkinkan adanya yang namanya kemudaratan di dalamnya bahkan membawa kepada kesyirikan. Maka ini masyarakat muslimin dia tetap harus menyembelih tapi tidak di kuburannya Syekh Yusuf. Ya, dia untuk di rumahnya menyembelih di rumahnya atau menyembelih di sekitar rumahnya kemudian mengundang orang makan. Nah, ini yang bisa campur antara kemaksiatan si bawah ketaatan. Nah, pada Ibnu Abbas maka bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu idza huwa birajulin qaimun. Maka tok baina bitta. Ya na cerita Ibnu Abbas maka sementara maka tok baina bitta na angka si diurane tetongi. Itanai wi kona bitta fasa'alahu anhu dia namelo mette. Itanai kona bitta mah gitu mutetong maka tok baina bitta. Faqalu Abu Israel ia asan atau burai tetongnya ternyata asan Abu Israel. Nah maka dari sahabatnya Nabi ta maka Ibnu Israel nazara ayyakuma wala yaquda wala yastatilla wala yatakallam ya wa yasuma. Nah maka dari sahabat Nabi ta maka ia Abu Israel purai matinja tetong dena tudang purai matinja dena cinau puratoi matinja makana dena bicara puratoi matinja makana mapuasai. Jadi tinjak na renange berdiri terus menerus tidak duduk kemudian tidak bernaung dena cinau kemudian dena bicara kemudian yang keempat puasa. Jadi empat tinjakna. Nah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam murruhu wal yatakallam wal yastatil wal yaqud wal yutimma saumahu. Maka dia Nabi ta suruh sebab dia Nabi mau bicara ye. Jadi maka dia Nabi ta suruh tudang, suruh mak bicara, suruh mak cinau. Ya, artinya langgar ironange tinjakmu ya roh, langgar tinjakmu maka dia mu meluk mak bicara, dia mu meluk tudang, dia mu meluk mak cinau. Langgar maneng. Nah, kemudian wal yutimma saumahu tapi puasamu paterui. Nah, jadi yang dilakukan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang tidak bertentangan dengan aturan. Nah, yang tidak berbicara tidak sesuai dengan aturan. Menganiaya diri sendiri, tidak boleh orang mati menganiaya diri sendiri. Kemudian barang siapa yang bernazar untuk melakukan kemaksiatan maka haram hukumnya untuk memenuhi nazar tersebut. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama namun tetap wajib membayar kafarah. Puan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah, man nadara ayuti Allah wal yuti'hu wa man nadara ay ya'sihu wala ya'sihu.
Nigi tahu matinjai untuk pegaui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hendaklah melaksanakan. Nah, nigi tahu matinjai untuk pegau dosa, maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah, ajak na pegaui dosa. Ya, matinjai anu salah, ajak na pegau anu salah. Tapi masyarakat muslimin tetap melakukan yang namanya membayar kafarat. Kemudian barang siapa bernazar untuk selain Allah seperti kepada malaikat, kepada nabi dan sebagainya, maka ia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan nazar tersebut tidak ditunaikan. Ya, jadi dia nak matinja atas nama malaikat. Kemudian apabila seorang bernazar untuk melakukan penyembelihan, maka tidak diperbolehkan melakukan penyembelihan di tempat yang terdapat berhala. Ya, angka sahabatna Nabi Tayyasenge Sabit bin Ad-Dahhak cerita, maka nadara rajulun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayan haru ibilan bi buana. Angka di zaman Rasulullah SAW, angka tahu matinjai untuk magire oko buana. Nana pudangi Nabi ta makada inni nadartu an anhara ibilan bibuana. Nana pudangi Nabi ta isrona Allah taala buraka matinja magire unta oko buana. Ya, buana salah satu tempat nama kampung yang biasanya buana. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wasan min awsanil jahiliyati yu'badu angkaga korbarhala, angkaga yaroko buana monri magere, angkaga berhala ia angkai na sompa jahiliyah riolo. Nah, maka la deto gaga qala akutana si Nabi ta hal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di buana itu deto gaga perayaan hari raya yang dilaksanakan hari rayana atau kafir riolo. Ya, orang-orang jahiliyah, apakah tidak ada hari rayanya orang kafir dahulu? Nama kada tode, nama kada awfi binadrika, tunaikan pigau itinjakmu, fa innahu la wafa'u linazrin fi maksiatillah, karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan jika mendurhakai Allah. Jadi kalau selama tidak ada kedurhakaan, maka tunaikan nazarmu pigaui. Kemudian ini perlu kita perhatikan, nareko angka atau matinja. Kemudian depa na tunaikan itindak na depa na wajah itindak na mate, maka walinya atau ahli warisnya wajib mengqadanya berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Maka dari Ibnu Abbas, anna Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu ta'ala, yaro Sa'd bin Ubadah radhiyallahu an istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melapor minta fatwa. Nah, pudangi Nabi ta kemudian minta keputusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pudangi Nabi ta inna ummi matat wa alaiha nadharun, iro indokku na semati nangka tinjakna dan depa na pura maka majak tinjak na mate. Nah, maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam iqdihi anha, wajarangi tinjakna indokmu. Jadi kalau ada yang meninggal masyarakat muslimin, kita tahu ada nadarnya, jadi sama dengan sumpah, sama dengan utang, maka harus oleh ahli warisnya membayarkannya. Kemudian kalau itu berupa harta, maka diambil dari hartanya. Jadi warisan orang yang meninggal itu sebelum dibagi, maka dibayarkan dulu utangnya, adakah nasarnya, adakah janjina, engkau inderna wajah kamana, napa bagi orang pernah. Jadi yang pertama dibayarkan kalau itu urutan-urutannya nasar dulu, baru dibayarkan utang. Ya, dari hartanya. Apabila seorang bernazar untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka ibadah selain Masjidil Haram, ya, engkau tahu dalam nareko salama kamelo kalau majuma oko Masjid Istiqlal di Jakarta. Ini tidak boleh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nasabak napuade Nabi ta makada la tasyuddur rihalu illa ila salasati masajidin. De nawadding tawe melakukan perjalanan ibadah khusus ke masjid, ya, kecuali ketiga masjid. Melakukan ibadah khusus ke masjid kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ya, ibadah khusus, salat di masjid khusus. Kemudian apabila seorang masih kafir, ya Umar bin Khattab napudangi Nabi ta makada kuntu nazartu bil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Ya riya wattuna de pausallang, de panasang usallang pura kak matinja melo itikaf di Masjidil Haram. Maka koy de sempat biasa rupi gawi. Maka koy selena de bau bigau ilatuk maka koy faqala au bi binatrika, maka de Nabi ta wajai tinjakmu. Nah suruh maka lalu ko itikaf di Masjidil Haram. Ya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tinjak, ya, jadi beberapa hal yang terkait dengan ini mudah-mudahan kita ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan tadi. Yang pertama, nazar tidak menolak musibah atau menolak keburukan dan tidak menyebabkan berubahnya nasib. Yang kedua, tidak boleh orang bernazar selain bernazar kepada kebaikan dan bernazar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin, apabila bercampur antara nazar, ya, nazar dengan nazar kebaikan dan nazar keburukan, maka nazar keburukan tinjak majae de pigawi, tinjak makan jae ipater. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang tua yang bernazar kemudian meninggal dunia, maka ahli waris wajib membayarkan tinjaknya, ya, baik berupa puasa. Nah, narekodeme menoleh puasa membayar kafarat. Ya, ya, kira-kira yang kita bahas pada hari ini terkait nazar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya ada saya tambahkan, nasabah ada yang bertanya, ya rokolloki masih khususnya salat subuh umpamanya, ya, memang banyak kita lihat ya salat, ya persyaratannya yang setengah ibadah diterima, ya kan, ada namanya, ada niat dalam hati, ada niat. Terus kita ke masjid sampai kita di masjid subuh purani bang, apa yang dilakukan sampai di masjid? Letuki ke masjid. Yang pertama adalah salat qabliyah subuh atau salat sunnah fajar. Apakah ada salat sesudah itu? Tidak ada salat sesudah itu. Ya, ini kait tambahi 2 rakaat, pura sira 2 rakaat, pura sira 2 rakaat. Salat yang kedua apa niatnya? Kalau salat tahiyatul masjid niatnya, ya, salat nih masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab dalilnya salat tahiyatul masjid, idza dahala ahadukum masjidah fala yajlisanna hatta yusalli rakaatain. Apabila kita masuk di masjid, jangan sama sekali duduk sampai dia salat 2 rakaat. Nah, pura nikmat sempajan 2 rakaat. Maka dan niat nang tahiyat niat qabliyah tapi na tutupi tahiyatul masjid tah. Bahkan ada ulama yang mengatakan makruh melaksanakan salat sunnah selain qabliyah, ya, selain qabliyah sesudah azan subuh di masjid. Nah, sahabat dega kadenang kama pigau sempajan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempajan selain qabliyah subuh setelah azan subuh. Ya, begitu juga salat-salat lain, salat qabliyah duhur, ya, 4 rakaat qabliyah duhur, kurang 4 rakaat ditambah sila sahabat malampe. Ya, qabliyah maghrib, ya, qabliyah maghrib marajirat di kapang sampai 4 rakaat nasama ngapon cawatuna. Qabliyah Isya itu bahkan masyarakat muslimin yang ada sebelum Isya itu qabliyah Isya hanya hadisnya Nabi mengatakan antara azan dengan qamat, bainal azanaini rakataini, antara azan dengan qamat ada 2 rakaat. Ya, apalagi di masjid umum. Masjid umum yang 2 kali azan. Sudah purani sembahyang tahiyatul masjid. Ya, mohon mengaji. Pura mengaji masjid pura bang pertama, azan pertama, kemudian berdiri salat sunnah
sesudah azan. Salat, pertanyaannya, salat sunnah aga, adakah qabliyah Jumat? Tidak ada qabliyah Jumat. Kemudian tanya itu azan. Azan itu bukan azan Jumat, belum azan Jumat. Azan Jumat itu adalah azan dari waktu Nabi Muhammad SAW pakatok baik. Ya, ketika naik sudah duduk di mimbar ada azan, itu azan Jumat. Jadi perlu ki yaro ibadah-ibadata pakan jaki maka dah sempajang agak senainya. Siapa tahu kita tidak berdasar, bahkan dalam kaidah fikih, maka dari kaidah fikih narik kosiruntui dua ibadah yang sejenis, maka nak kena ni nak kena ni dua ibadah. Siruntu tahiyatul masjid si bawa qabliyah, tatutuk ni tatutuk ni tahiyatul masjid. Ya, saya kira itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Pura masa sampajak subuh, jadi pura masa sampajak subuh maka dia masa sampajak 2 rekan. Kita naik wajib. Maka dah sampajak agak tapi maka dah sunnah qabliyah. Sunnah qabliyah. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada memang riwayatnya Nabi menyampaikan bahwa ia tahu angkai istiqamah, memang selalu melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh dengan kasalaiwi, tapi karena uzur halangan yang syar'i, ya umpamanya pas melok nilo masjid tapi melok jambang tamai kamar mandi, atau letu di masjid letu ko tapa melok jambang tama kamar mandi purai jambang kamak ni tahu, artinya tidak sempat melaksanakan qabliyah subuh. Maka ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan salat sesudah salat subuh dengan catatan awak hindari waktu-waktu yang dilarang. Makanya yang terbaik salat subuhnya adalah sesudah matahari terbit. Ajan nafas sesudah salat subuh. Ajan nafas sesudah salat itu boleh. Tapi siapa tahu malampai pangapui atau ada salat, ada riwayat lain yang mengatakan tidak ada salat sesudah salat subuh. Makanya ditunggu terbitnya matahari waktu isyraq. Kenapa niatnya adalah qabliyah subuh. Itu ada riwayatnya memang aja. Artinya ada itu riwayatnya nak pakai, tapi sebaiknya ditunggu terbitnya matahari. Jadi boleh memang, tapi menurut ulama yang terbaik sesudah terbitnya matahari. Karena gamai larangan salat atau tidak ada salat sesudah salat subuh. Ya, saya kira begitu. Mari kita menutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.